sekarang kita lagi di kampus dan kita mau berangkat untuk wawancara ke PT 9 Bangun Laksana. So, stay tune ketika lagi wawancara ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nur Hafiza dari Prodi Manajemen Stipa Yapari Bandung, dan ini rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Fadilan Mahmudin dari Prodi Manajemen Pariwisata Stipa Yapari Bandung. Baik, di sini kami akan mewawancarai dari sebuah perusahaan yang bernama 9 Bangun Laksana, yaitu dengan narasumber dengan Bapak Muhammad Budi Sriyatna. Terima kasih Bapak telah menerima kami di sini untuk mewawancarai Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri? Oke, nama saya Muhammad Budi Sriyatna. Saya mewakili perusahaan CP 9 Bangun Laksana yang bergerak di bidang kontraktor. Kebetulan saya sebagai project manager di perusahaan, yaitu yang mengawasi semua perkembangan dan kegiatan-kegiatan proyek yang di perusahaan kami. Bapak, faktor apa sih yang membuat perusahaan ini bisa berjalan gitu dengan lancar? Selain dari kayak misalnya tadi kerjasama gitu dari teman-teman, apa sih faktor utamanya itu selain itu? Sebetulnya ini kan tergantung kebetulan yang menjadi penanggung jawab dari perusahaan itu ada teman saya juga namanya Pak Den. Nah, kebetulan dia itu dari lulusan dari teknik industri. Dia di bagian lebih piawai dalam manajemennya, dalam mengatur manajemennya. Kami saling percaya lah. Gitu. Oh, saya bidang arsitekturnya, ini bidang sipilnya, anak di bagian untuk pekerjaan untuk kontraktor, dia di manajemennya. Gitu. Ya, kami hanya saling percaya aja, saling menunjang lah dari bidang ilmu. Ya, kita sama satu kebersamaan. Kita yang penting kita ada komitmen kita bagaimana kita bisa menjalankan perusahaan ini sesuai dengan apa yang harus kita jalankan gitu. Untuk pekerjaan dalam satu bangunan, untuk strukturnya ya rekan orang sipil, untuk kedesainnya rekan kami yang arsitek gitu. Jadi kita pertama ada komitmen, terus kita satu tujuannya sama gitu. Satu tujuan aja gitu, mencapai hasil itu harus seperti apa, disitulah gitu. Kerjasama, koordinasi. Ketika di masa COVID-19, tepatnya di tahun 2020 silam, apakah di perusahaan 9 bangunan ada kesulitan dari perusahaan, baik di sistem kerjaannya atau bagian membuat konstruksi bangunannya gitu? Terima kasih. Pada masa COVID, sebetulnya untuk penyedia jasa konstruksi itu tidak masuk yang termasuk ke dalam pembatasan. Jadi untuk jasa konstruksi dan apalagi itu masih bisa berjalan secara biasa. Gitu. Untuk pelaksanaan waktu puasa COVID, sebetulnya yang kalau kendala itu tidak ada ya, secara fatal itu tidak ada. Cuman memang kami dalam pelaksanaan pekerjaan hanya ada kendala masalah dari supplier penyedia bahan bangunan gitu. Ada yang memang yang tadinya biasanya lancar, nah, mungkin mereka ada pengurangan pegawai atau pembatasan seperti apa, jadi pelayanan kepada kami agak tertunda gitu, senang ya. Kami juga untuk mengejar progres pekerjaan kami juga ya agak tertunda juga gitu. Nah itu ya, kalau untuk progres pekerjaan kita hanya terkendala dari pengiriman dari tenaga kerja karena adanya PPKM. Atau untuk secara pelaksanaan ya memang tidak ada kendala. Oke, berikutnya, apakah karena COVID-19 dulu mempengaruhi kinerja perusahaan 9 bangunan Sudah mau laksana. pelaksanaan
Kalau kinerja secara keseluruhan ya tidak juga ya, cuman memang kinerja antara yang ada itu tuh koordinasi antara di kantor. Yang dulu biasanya kan kita setiap satu minggu ada laporan progres ya, dan mingguan dan bulanan. Biasanya setiap itu kita kumpul kita evaluasi gitu kan, progres perkembangan di lapangan itu seperti apa, dapat sebenarnya kalau ada kendala apa yang menjadi masalahnya, kalau ada material ya the next kita harus bagaimana nih ya, menyesuaikan dengan schedule yang sudah kita susun. By the way, agar seluruh kinerja dari perusahaan yang disampaikannya, agar semuanya bisa tercapai, baik perencanaan kesehatannya, maka untuk pertemuannya kan itu kan si COVID-19 di ganas-ganasnya Ya betul. masih virus kan, tapi dilaksanakan sistem daring via Zoom. Kita juga samalah melakukan karena itu kebutuhan yang memang urgent gitu. Kalau tidak dijalankan juga kita perlu informasi gitu. Ya kan, ya tetap kita menjalankan itu juga. Jadi kita dengan rekan-rekan yang lain sama kantor ya kita komunikasi lewat Zoom aja atau kadang-kadang WhatsApp atau apa. Yang penting kita informasi terus jalan itu aja. Tapi secara untuk pekerjaan, alhamdulillah nggak begitu signifikan lah pengaruhnya. Apakah di perusahaan 9 bangunan laksana ada pengurangan atau efisiensi dari tenaga kerja atau karyawan sebuah dari perusahaan tersebut ya, seperti yang jadi pengangguran? Kalau untuk ketenaga kerjaan, kita kan ada pekerja lapangan, ada yang di bagian manajeral di kantor. Ya, kita nggak sampai seperti itu, karena alhamdulillah untuk jasa konstruksi itu berjalan terus gitu. Jadi untuk pengurangan tenaga kerja, ya, kita nggak sampai seperti itu. Nah, kegiatan untuk di jasa konstruksi itu berjalan seperti biasa ya, jadi kita normal aja lah seperti biasa aja. Tapi Pak, selama COVID itu kan ada PPKM kan, yang dengan adanya isolasi mandiri, apakah itu pengaruh ke karyawan atau pekerja bangunannya gitu? Nah, kalau untuk itu, alhamdulillah kan kita kalau setiap kalau keluar kota pemberangkatan selalu melakukan tes apa itu rapid ya. Nah, kita sudah dinyatakan negatif COVID, kita berangkatkan ya di lokasi pekerjaan kita tetap ekstra protokolnya tetap kita pakai semua sebelum pelaksanaan pekerjaan dan pas pelaksanaan pekerjaan ya kita ikuti protokol dari yang dilakukan dari pemerintah. Kita kan sudah mendengar dari bagaimana cara memanage dari perusahaan tersebut, gimana kinerja perusahaan tersebut. Saya ingin tanya nih sama Bapak, menurut Bapak bagaimana sih cara memanage perusahaan yang benar untuk menurut Bapak? Ya sebetulnya kalau secara teori atau secara prinsip yang manajemen yang baik ya, mungkin ada ya gitu. Cuman pada yang kami lakukan itu tadi saling percaya, karena kita itu pada prinsipnya saya keluarga ya. Jadi dasar kita itu dari orang yang berbeda kita menghimpun jadi sebuah keluarga ya. Kita satukan sebuah wajah, anggaplah kalau kami itu menganggap itu sebuah keluarga. Baik. Sekian wawancara dari kita. Terima kasih Bapak telah mengizinkan kami untuk wawancara Bapak. Baik, sekian dari wawancara kita hari ini. Terima kasih Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.